Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Kali ini aku akan membahas tentang webinar dengan tema Agroinovasi Era 4.0 untuk pembangunan pertanian yang berkelanjutan yang dilaksanakan hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020. Dalam webinar ini dipandu oleh Anissa Nurina Aulia SP MSc, sedangkan pemateri yang pertama yaitu Dr. Insinyur M. Hasmi DESS dengan topik Smart Farming Precision Agriculture 4.0 dan pemateri kedua Profesor Dr. Insinyur Gembong Priyatmo dengan topik Smart Farming 4.0 dan solusi dalam regenerasi pertanian menuju kedaulatan pangan. Berikut ini materi yang disampaikan saat webinar. Revolusi industri 4.0 terjadi sejak tahun 1750-an dan berkembang secara vertikal dan horizontal, saling melengkapi, kompleks dalam rakitan dan sederhana dalam penggunaan. Dimulai dari mesin uap, kereta api sampai mesin penggerak turbin. Selanjutnya, memasuki revolusi industri 4.0, semua berubah secara dramatis. Tren otomatisasi pertukaran data terkini. 10 skill di era revolusi industri 4.0. Yang pertama, pemikiran kritis. Yang kedua, kreativitas. Yang ketiga, penilaian dan pengambilan keputusan. Yang keempat, orientasi layanan. Yang kelima, negosiasi. Yang keenam, fleksibilitas kognitif. Yang ketujuh, kecerdasan emosi. Yang kedelapan, berkoordinasi dengan lainnya. Yang kesembilan, manajemen. Dan kesepuluh, pemecahan masalah yang kompleks. Di era industri 4.0, pertanian di Indonesia memiliki lahan yang terbatas, kurangnya pengetahuan teknologi sehingga perlu adanya perubahan pengetahuan serta inovasi yang kreatif. Inovasi mengubah pengetahuan menjadi investasi, yang artinya investasi dalam pengetahuan terutama dalam bentuk sains dan teknologi telah tampil menonjol dalam sebagian besar strategi untuk masalah pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Perkembangan teknologi di pertanian pada awalnya menggunakan hewan, tergantikan menjadi mesin, dan sekarang menggunakan smart farming, menggunakan platform yang dikonektivitaskan dengan perangkat teknologi tablet dan handphone dalam mengumpulkan informasi tentang status hara tanah, kelembapan, udara, dan kondisi cuaca yang diperoleh alat perekam yang ditanamkan pada lahan pertanian kebutuhan dalam mengelola lahan pertanian yang luas puluhan sampai ribuan hektar dan lahan sempit untuk memaksimumkan keuntungan. Manfaat menggunakan skipper drone bisa mengetahui hama, penyakit, dan apa saja yang ada di tanaman atau lahan tersebut dengan menggunakan aplikasi. Jadi, smart farming ini sangat dibutuhkan seperti di daerah Lampung. Selanjutnya, materi dari Profesor Gembong menghadapi era demokrasi di mana generasi non-produktif lebih besar dari jumlah yang produktif. Sementara kondisi petani di Indonesia semakin terpuruk dan program pemerintah untuk kedaulatan pangan sulit untuk dicapai karena diakibatkan oleh berbagai masalah. Untuk mencapai negara berkedaulatan pangan, maka diperlukan perubahan drastis sebagai berikut. Pertama, karakter building, yaitu membangun karakter petani menjadi petani profesional. Yang kedua, ekonomi building, yaitu membangun potensi desa menjadi pusat ekonomi, diantaranya dibentuk ekonomi kreatif. Yang ketiga, education building, yaitu membangun dan mencerdaskan petani dalam hal usaha taninya. Yang keempat, teknologi building, yaitu menerapkan teknologi yang tepat guna, murah, dan mudah dalam operasionalnya. Program ini sangat bagus untuk pertanian skala besar, namun petani di Indonesia pada umumnya petani skala kecil. Dalam optimalisasi gen lokal, hal yang harus dilakukan adalah memperbaiki gen lokal baik mengenai kualitas dan kuantitas dengan menggunakan teknologi yang baik, diantaranya manajemen penanaman dan manajemen off-season atau manajemen pembuahan tidak mengenal musim. Dalam pelaksanaan perbaikan penyuburan tanah, maka harus dilakukan program manajemen pengolahan lahan.
Optimalisasi gen lokal menuju kemandirian pangan. Indonesia, negeri yang kaya raya sumber daya pangan, ironisnya kita masih saja melakukan impor pangan. Kondisi ini terjadi diakibatkan oleh beberapa hal. Yang pertama, kerusakan tingkat kesuburan tanah. Yang kedua, berkurangnya lahan pertanian akibat bertambahnya penduduk. Yang ketiga, masih banyaknya lahan tidur yang belum dimanfaatkan oleh rakyat. Yang keempat, perubahan iklim akibat polusi udara. Yang kelima, bencana alam baik banjir maupun gempa. Indonesia mempunyai berbagai sumber daya alam sebagai sumber pangan lokal yang memiliki potensi gizi tinggi. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang senantiasa harus dipenuhi, dan ketersediaan pangan dalam suatu bangsa merupakan suatu keharusan agar bangsa tersebut dapat mandiri. Ketahanan pangan nasional suatu negara berbasis sumber daya lokal juga menghadapi tantangan di era globalisasi dan perdagangan bebas, di mana produk pangan impor membanjiri pasar konsumen. Oleh karena itu, optimalisasi sumber daya lokal sangat diperlukan untuk mencapai kemandirian bangsa. Sekian video dari aku, selamat menonton dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Smoke, smoke, smoke.